Ya, sebelum saya ke Pak Oke Nurwan, terlebih dahulu saya akan cek ke rekan-rekan saya yang sudah siap mengabarkan dengan harga-harga yang naik drastis ini. Syamsul Ma'arif sudah siap mengabarkan di sini. Silakan. Ya, Caca dan pemirsa. Caca, saat ini saya sedang berada di Pasar Tama Maung Makassar, salah satu pasar tradisional di bilangan Jalan Andi Petarani, dan dari pantauan kami memang harga-harga kebutuhan pokok rumah tangga utamanya itu memang mengalami kenaikan. Saya akan langsung saja Caca untuk menanyakan langsung berapa sih harganya. Kabarnya cabai atau lombok itu memang sudah sangat tinggi. Nah, di sini sudah ada Ibu Nelly. Ibu Nelly, maaf ganggu waktunya Ibu. Ibu Nelly, kita mau tahu nih Bu, seberapa besar sekarang harga cabai? Kalau dulunya cabai cuma harga 20 ribuan per kilo. Sekarang sudah dapat 80 ribu per kilo harga belinya. Terus harga jualnya saya jual 100 per kilonya. Jual 100 per kilo? Iya. Ya, itu sejak kapan sih Bu Nelly? Akhir-akhir ini, maksudnya bulan Desember ini naik, bulan Desember. Ibu, sepengetahuan Ibu, apa sih Bu yang menyebabkan harga cabai ini sampai melonjak segitu banyaknya Bu? Yang saya tahunya kan sekarang musim hujan. Iya, jadi biasanya kan cabai kalau musim hujan biasanya rusak anunya. Iya. Biasa daunnya anunya kan bunganya enggak terlalu itu toh. Iya, jadi dia maksudnya ada perubahannya. Itu kalau misalnya pasokan kurang Bu, kemudian Ibu terpaksa menjual sampai 100 ribu. Nah, bagaimana dengan pembeli Bu? Daya beli masyarakat terhadap harga yang segitu tinggi gimana Bu? Daya belinya berkurang karena rata-rata orang sekarang maunya harga yang murah. Baru sekarang barang kan mahal semua. Iya. Jadi Ibu misalnya kalau jual lombok itu harus per kilo kah atau biasa segenggam 1.000 gitu atau gimana? Biasanya saya bisa, kalau sekarang saya enggak jual 1.000-an, minimal 5.000 rupiah. Iya, kalau per kilonya saya jual 100, kalau minimalnya 5.000 yang saya jual, yang paling sedikit itu 5.000-nya, harga 5.000. Iya. Berarti ini sudah sangat mahal Bu ya. Iya. Baik, Ibu Nelly, saya mau coba lagi untuk bertanya. Terima kasih Bu Nelly. Saya mau coba tanyakan karena selain cabai, kabarnya harga minyak juga mengalami kenaikan. Nah, di sini sudah ada Ibu Sari. Selamat malam Bu Sari. Ya, malam. Ibu, berapa sih Bu sekarang harga minyak Bu? Harga minyak sekarang dulunya kan macam bimoli cuma 25-an per 2 liternya. Sekarang melonjak modal 40 per 2 liternya. Jadi kita jual di sini 45. Jadi yang 1 liternya kita jual 23 per liternya. Bu, itu dari sejak naik apakah tidak pernah turun atau malah pernah turun Bu? Selama naik tidak pernah turun lagi harga. Naik terus harganya. Terus bagaimana dengan pasokan Bu? Apakah Ibu bisa mendapatkan minyaknya dengan mudah kah atau ternyata memang ada kesulitan Bu? Sulit sekarang karena biasa kita pesan di sales-sales, biasa diantar, biasa 2 minggu baru 3 minggu baru ada barangnya. Lama biasa 3 minggu baru ada barangnya masuk. Terus pembeli gimana Bu? Kurang daya beli. Iya, karena ibu-ibu yang biasanya beli murah, kaget memang dia kalau seumpama ditanya bilang harganya segini. Kenapa bisa Bu? Memang sekarang minyak melonjak harganya. Jadi selain minyak Bu? Minyak apa? Terigu juga naik, gula juga naik. Semua naik sekarang bahan-bahan pokok. Iya. Baik, Ibu Sari, terima kasih atas waktunya. Ibu Nelly juga terima kasih. Caca, tadi seperti apa kondisi harga kebutuhan rumah tangga di pasar tradisional di Makassar? Karena memang dari pantauan kami sejumlah kebutuhan pokok rumah tangga utamanya di penghujung tahun ini memang sudah mengalami kenaikan. Itu dulu Caca, saya kembalikan ke Anda di Jakarta. Ya, itu dia pantauan pasar dari rekan kami Syamsul Ma'arif. Sekarang saya akan langsung saja ke pengamat ekonomi saya ini, Mas Muhammad Faisal ini. Mas, tadi yang sudah dijelaskan oleh Kementerian Perdagangan itulah alasan dari pemerintah kenapa bahwa harga-harga ini melonjak naik. Mungkin pertanyaan saya, kok tiap tahun kita nggak maju-maju ya? Pasti saja harga naik dengan beribu alasannya. Kalau cabai naik karena faktor cuaca, teknologi kita masih segitu-segitu aja. Tidak bisa cabai disimpan di cold storage, ada teknologi lain yang bisa beradaptasi dengan itu, Mas Faisal.
Iya, di bulan Desember setiap tahun itu patternnya memang inflasi itu meningkat. Ya, setiap tahun. Tapi di tahun ini ada dorongan yang lain, yaitu adalah pelonggaran daripada mobilitas, pelonggaran daripada PPKM yang berdampak pada peningkatan demand hampir di semua sektor. Termasuk sektor yang selama ini sebetulnya demand-nya rendah karena ada pandemi seperti hotel, restoran, dan lain-lain. Nah, jadi artinya dorongan demand pada tahun ini tuh jauh lebih besar di bulan Desembernya ini. Ya, jadi, nah kalau oleh karena itu sebetulnya sebelum ketika PPKM itu sudah mulai dilonggarkan, karena sudah ada kebijakan pemerintah yang ingin mendorong supaya mobilitas itu tidak lagi ditahan ya, karena vaksinasi yang sudah lebih bagus, kemudian pandemi yang sudah surut ya, ini otomatis semestinya antisipasi untuk mengatasi permasalahan harga itu harus menjadi lebih serius. Karena pada saat yang sama, supply ini memang kalau disampaikan tadi ada beberapa juga gangguan, ada disrupsi gitu ya. Kalau kita melihat pola panen misalkan padi juga sama. Biasanya di akhir tahun itu adalah titik-titik di mana harga itu meningkat sebelum nanti masuk panen raya di bulan Februari. Nah, jadi langkah antisipasi memang perlu ada terus ya. Terutama pada tahun ini yang saya katakan tadi dorongan demand-nya itu lebih besar. Ya, masalah supply, masalah produksi harus diantisipasi untuk mengejar demand. Lalu yang kedua, masalah distribusi yang itu juga masih ada. Nah, masalah supply juga sebetulnya yang bisa dioptimalkan juga adalah karena sebetulnya antar daerah satu dengan daerah yang lain sangat mungkin dari sisi panennya itu berbeda-beda misalnya kalau kekurangan masalah produksi. Nah, koordinasi dan sinergi untuk memobilisasi produksi dari daerah-daerah yang berbeda-beda ini semestinya juga bisa dioptimalkan gitu ya. Ini yang kalau saya melihat dari beberapa tahun ke belakang ini seringkali masih lemah untuk melihat sebetulnya di mana yang terjadi surplus, di mana yang menjadi kurang gitu ya. Dan yang kedua, ya jangan kemudian dengan segera atau dengan tergesa-gesa untuk mengatasi kenaikan harga pangan ya pada akhir tahun ini, buru-buru kemudian mengambil keputusan untuk impor ya. Apalagi kalau keputusan itu diambil mendekati masalah panen raya ya, dan juga setelah masalah momen tahun baru Nataru ini berakhir sebetulnya juga demand akan sedikit berkurang ya, tapi tetap saja semestinya ini memang sesuatu yang perlu diantisipasi, yang sudah semestinya bisa diantisipasi. Satu, karena sudah menjadi pattern tahunan. Yang kedua, dorongan dari tahun ini karena ada pelonggaran PPKM yang sebetulnya itu sudah diketahui sebetulnya sebelumnya. Nah, lalu tentu saja peran daripada lembaga-lembaga seperti Bulog tadi yang disebutkan juga ini menjadi satu peringatan kembali bahwa ini menjadi semakin penting ya supaya kejadiannya tidak terulang terus dari tahun ke tahun. Ya. Peran Bulog memang harus lebih besar dan komoditasnya bukan hanya komoditas tertentu ya, tapi juga lebih luas ya. Tapi pemberian peran yang lebih besar kepada Bulog ya ini harus diikuti juga dengan dukungan yang lain ya, termasuk diantaranya ke pendanaan ya, karena kita tahu untuk stabilisasi harga komoditas ini butuh dana, di samping juga otoritas supaya yang bisa dikontrol juga jadi lebih besar ya. Jadi seperti sekarang misalkan kalau untuk beras ya, kontrol daripada Bulog itu masih relatif kecil, sebagian besar memang masih swasta ya. Jadi kemampuannya perannya dalam stabilisasi harga juga menjadi kecil. Baik, terima kasih Mas Faisal atas waktunya. Ini masukan yang luar biasa, saya minta ditanggapi oleh Pak Oke Nurwan nanti pemirsa, atau mungkin saya mau sapa terlebih dahulu. Pak, kalau misalnya tadi Pak Ngadiran di sini mengatakan bahwa kalaulah pemerintah mengatakan stok aman, stok ada, barangnya ada, tapi di sini Pak Ngadiran dari pedagang pasar bilang enggak ada tuh barangnya Pak. Ini bagaimana Pak? Saya cerita begini deh, barang kebutuhan pokok ini banyak. Kita bicara beras premium, beras medium, gula pasir, daging sapi, kedelai, tepung terigu, bawang putih, bawang merah, semua ada tersedia dan sudah. Ini kan katanya premiumnya adalah minyak goreng, telur dan aduk, ya kan?
Jadi tidak semua dong. Jadi ini Iya, iya. pemberitaannya harus seimbang. Saya paham kalau minyak goreng, tadi sudah disampaikan Pak Menteri, ada faktor eksternal yang mengganggu. Artinya harga CPO internasional yang menyebabkan minyak goreng khususnya curah terkerek, dan itu mengerek juga adalah minyak goreng kemasan. Untuk ini memang sudah kita lakukan dalam rangka persiapan Nataru, kita siapkan 11 juta liter dengan harga 14.000. Nanti bahkan ada juga kami dari pemerintah melakukan pencabutan kebijakan larangan minyak goreng curah, menunda sampai situasinya memungkinkan. Ini karena kalau kita paksakan itu, ini membuat elemen tambah naik lagi. Sehingga kita jaga itu. Kita tunda ini untuk waktu ditetapkan kemudian. Jangan sampai menjadikan harga minyak goreng curah dan minyak goreng lainnya itu terkerek data. Bahkan tadi Pak Menteri sudah menyampaikan saat ini sedang dilakukan pembahasan. Karena minyak harga CPO, kita lihat prognosanya sampai semester 1 itu memang sekarang ada menurun. Tapi tidak akan kembali seperti Mei 2020. Jadi memang sedang didiskusikan bagaimana untuk memastikan ketersediaan pada saat puasa dan lebaran dengan mekanisme subsidi. Tapi untuk sementara sampai Nataru kita sediakan dulu 11 juta liter dengan harga 14.000. Nah, sambil menyiapkan skema lainnya. Baik. Nah, terkait tadi minyak goreng, cabai, saat ini gangguannya adalah ini masuk musim panen musim akhir panen, sehingga produksi itu menurun. Nah, pada musim akhir panen menurun ini seharusnya nyambung awal Februari itu akan kembali lagi karena panen lagi. Tetapi ini yang perlu disampaikan. Yang ditinjau itu, saya mengakui itu ada harga cabai rawit merah yang naik sampai 100%. Tapi cabai rawit hijau, cabai merah itu kenaikannya hanya 12%. Tapi yang selalu di framing itu adalah cabai rawit merah yang memang kenaikannya tinggi sekali. Tetapi ini akan kembali lagi pada mulai nanti bulan Februari, itu udah mulai awal panen lagi. Nah, pada saat akhir musim panen ini ditambah gangguan musim, ini yang tidak bisa kita antisipasi. Nah, kalau telur tadi saya sudah sampaikan ada lonjakan permintaan di bulan Desember ini. Sementara suplainya itu di tingkat peternak turun akibat terkontraksi kemarin sampai 40%. Nah, permintaan dengan dibukanya PPKM seharusnya menjadi normal, itu suplai pun udah turun. Tapi ada lonjakan permintaan karena pemerintah menyiapkan bantuan sosial berupa natura kepada masyarakat yang membutuhkan dengan sehingga permintaan itu menjadi meningkat. Tetapi saya sudah bicara karena akhir tahun sudah selesai, mulai 3 hari kemudian sudah mulai turun. Baik, ya. Pak, nanti ditambahkan terlebih dahulu. Saya akan cek dengan rekan saya Hijul untuk mengetahui pantauan langsung dari sana. Hijul, silakan. Sudah di warteg nih Hijul, silakan. Ya, selamat malam Caca Anissa. Dan memang sudah sekitar 1 pekan terakhir di periode Natal dan juga Tahun Baru 2022 ada kenaikan beberapa bahan pokok. Di mana berdasarkan data yang kami terima dari Pusat Informasi Harga Pangan Strategis, untuk harga dari telur ayam per tanggal 28 Desember kemarin itu mencapai 38.000 per kilogram. Dan sementara itu untuk harga minyak goreng, harga eceran tertingginya dari 11.000 per liter itu mencapai 20.000 per liter. Nah, ini sekarang kami akan
mencari tahu harga di pasarannya seperti apa. Kami sudah berada di Pasar Klender Baru, Jakarta Timur. Halo, selamat malam Pak. Ya, selamat malam Pak. Pak, dengan Pak siapa? Pak Solihin. Pak Solehin, ini mungkin bisa diceritakan kepada pemirsa ini untuk harga-harga telur yang Bapak jual ini sekarang ini sudah di harga berapa Pak? Kemarin dari kisaran 32 ini udah mulai menurun, sekarang lagi sekilo 30.000 hari ini, per hari ini. Kalau minyak itu 19,5 per kilonya, kemarin-kemarin sempat 20 lebih lah, sekarang udah mulai turun. Berarti udah mulai turun untuk hari ini atau sudah beberapa hari terakhir? Udah sekitar 3 hari ini, udah mulai ada penurunan. Dan harga telur itu tertinggi sampai berapa Pak? Sekilo 33. 33.000. Namun sekarang sudah mulai turun ke 30.000 begitu Pak ya. Ini dampaknya seperti apa Pak yang Bapak rasakan? Ya banyak ibu-ibu rumah tangga tuh pada ngeluh, kasihan pada penjerit kayak apa. Kalau orang warteg-warteg itu biasanya dia ngambil 4 kilo, sekarang kurangin gitu, 2 kilo, 1,5 kilo gitu. Dapatnya ya, lumayan lah dampaknya Pak. Itu Ada kasihan. pengurangan Pak dari pembeli yang datang gitu ke kios Bapak? Nah, biasa sih kalau untuk pelanggan sih biasa, cuman dia biasa beli banyak, dia ngurangin belanjaan. Oh begitu ya. Jadi dikurangin begitu Pak ya jumlah pembeliannya. Iya. Pak, ini mungkin bisa disampaikan harapannya bagaimana? Ya harapan kita sih sebagai pedagang biar ekonomi ini sembako gitu biar stabil lagi lah. Kasihan ibu-ibu rumah tangga biar ya nggak pada susah gitu, ekonominya biar agak lancar lagi gitu. Baik Pak Solihin, terima kasih atas waktunya. Ya pemirsa, tadi itu keterangan salah satu dari memang penjual telur yang berada di Pasar Klender. Memang untuk malam hari ini untuk pembeli ini belum banyak begitu yang datang ke Pasar Klender. Namun bisa dipastikan berdasarkan data beberapa yang kami riset sebelumnya memang selain daripada telur dan minyak, harga cabai, kemudian bawang putih dan bawang merah juga mengalami kenaikan bahkan mencapai hampir 100% dibandingkan harga 1 bulan yang lalu. Kami kembalikan Caca. Baik. Ya, terima kasih Jul. Itu nanti saya mau tanyakan karena saya di sini bingung pemirsa. Kalau tadi Pak Ngadiran pedagang pasar nggak diuntungkan dengan harga yang naik karena pembelian juga turun, marginnya juga kecil. Sebagai pembeli saya juga kewalahan lah, harga minyak, telur, bahkan juga cabai ini tinggi. Nanti saya tanya kepada Mas Arya Bima di sini. Kalau sudah begini caranya, berarti yang diuntungkan siapa ini? Middleman, para pemain besar? Masa pemerintah diam saja? Sesaat lagi. Ya pemirsa, kita lihat dulu informasi ini, sejumlah harga bahan pokok mulai dari bawang putih, minyak goreng, bahkan minyak goreng kemasan dan juga curah pemirsa. Ini menembus angka 20.600 untuk kemasan, 18.400 untuk curah. Ini harga cabai rawit ini juga 91.000, tapi ada juga yang menjual 100.000 karena pedagang juga harus ngambil untung. Bahkan ini cabai merah keriting 51.000, daging ayam ras segar 37.600. Ini yang sering dikonsumsi masyarakat. Kalau daging sapi 128.000, hampir sama sama harga cabai rawit ya. Bahkan juga telur ayam 30.300. Nah, mungkin saya tanya kepada Mas Arya Bima. Nah, kalau sudah seperti ini kan mau ditanya siapa yang diuntungkan? Pembeli nggak untung, pedagang juga nggak untung, petani juga nggak untung. Bukannya ada badan pangan, harusnya nggak terjadi dong masalah seperti ini. Ya, yang jelas konsumen saat ini merasa dirugikan karena masalah ketidakmampuan daya beli yang menurun, apalagi akibat dampak pandemi COVID. Dan rakyat atau masyarakat tidak bisa melepas sendirian berhadapan dengan pasar yang bergejolak. Maka peran negara harus hadir untuk bagaimana memberikan keperpihakan kepada kepentingan konsumen atau rakyat. Dengan melihat tadi Pak Oke kan satu persatu komoditas kan tipe mengalami kenaikan dengan sebab yang cukup berbeda-beda. Jadi misalnya soal telur sama ayam. Jelas kok ini masalah kartel kok. Kartel persoalan dari hulunya peternak ayam dan telur yang menguasai berbagai instrumen di dalam produksinya. Baik. Dari soal pakan sampai jagungnya. Ini harus diselesaikan. Bagi peternak rakyat itu tetap hidup, suplai tetap terukur, harga juga tidak jatuh karena dimainkan oleh kartel besar yang kadang membuat produksi yang sekian besar sehingga peternak rakyat mati. Ini harus diselesaikan sendiri. Nanti oleh Badan Pangan, DNA, telur dan ayam ini secara khusus. Ya, kemudian soal cabai, ini kenaikan yang temporer, supply and demand. Kadang suplainya ada, tapi kok tidak sampai ke konsumen, berarti distribusi.
ada mafia soal cabai misalnya. Soal daging, itu juga ada antara peternak rakyat atau peternak industri peternakan dan juga distribusi sampai ke lapak-lapak pasar. Bagaimana kartel daging itu masuk. Jadi saya melihat bahwa pemerintah dalam ini Kementerian Perdagangan sendiri pun tidak akan bisa menyelesaikan tanpa integrasi dengan kementerian di hulunya. Ya. Maka Badan Pangan inilah yang segera kepresnya sudah, tinggal penunjukannya, yang nanti akan mengintegrasikan permasalahannya apa, kemudian penyelesaiannya seperti apa. Dan sekali lagi bahwa persoalan pangan dengan 27 juta rakyat Indonesia dengan distribusi ribuan pulau ini tidak mungkin diserahkan kepada mekanisme pasar. Tanpa ada peran negara, ketegasan negara, dan bagaimana keperpihakan negara pada produsen dan konsumen, saya kira persoalan-persoalan semacam ini akan terus terjadi. Dan sekali lagi, saya sepakat dengan Pak Ahmad tadi, keinginan untuk impor biasanya ada dua ciri. Barang langka, harga liar tak terkendali, dan akan mendesak ke pemerintah dan Kementerian Perdagangan untuk melakukan impor. Saya tidak anti impor. Tetapi kalau itu motifnya lebih pada pemburu rente atau kepentingan kapital, itu saya tetap akan melakukan fungsi pengawasan di Komisi 6. Tapi kalau kepentingannya menjaga harga di tingkat konsumen dan tetap menjaga harga tingkat produsen, impor bisa diambil sebagai langkah untuk menstabilkan harga di tingkat konsumen dan produsen. Ya, Pak Ngadiran, mungkin sekarang saya tanya, sebenarnya kalau misalnya harga naik dan turun fluktuatif ini, pedagang pasar ini bagaimana? Untung besar atau seperti apa? Tidak begitu merasakan keuntungan besar karena kita dengar bersama bahwa konsumen mengurangi belanjanya. Jadi kalau cerita supply dan demand, yang belanja aja berkurang, otomatis supply-nya juga tidak. Kita dengar bersama, ibu kita tadi belanja, minyak goreng 2 minggu belum dikirim, 3 minggu belum dikirim, barangnya di mana? Oleh karena dalam kesempatan yang baik ini, yang terhormat Bapak Norman, mana yang 11 juta liter itu, kami boleh bantu rakyat enggak? Kami boleh bantu pemerintah tidak? Berikan kepercayaan kepada kami, kemudian ya kami akan membantu distribusi, tolong dikontrol. Di mana kalau kami salah, ambil tindakan. Kalau kami diminta bantu rakyat dan diminta bantu pemerintah. Ya, siap. Termasuk komoditi yang lain. Telur ini nggak masuk akal. Bapak kita semua tadi menyampaikan tersedia, ada semua. Kenapa harganya begini? Siapa yang main? Bukan pedagang pasar yang diuntungkan, tapi pedagang yang memang gudangnya besar, duitnya besar, jaringannya besar. Terakhir dan singkat saja di sini Pak Oke, saya tahu bahwa ini sulit untuk mengendalikan harga pasar. Tapi kalau dikatakan bahwa ini akan normal kok di bulan Januari atau mungkin bulan Februari, apa untungnya Pak? Permintaan juga tidak terlalu banyak. Justru di saat ini momennya ketika permintaan banyak, harusnya harganya dikendalikan. Ini seperti apa? Mbak, jangan memahami. Yang pertama, saya bilang, ini saya setuju dengan apa yang disampaikan Pak Rian. Tapi kami Kementerian Perdagangan telah memantau dengan seksama, tidak ada indikasi spekulasi. Itu yang perlu saya sampaikan. Jadi ini tidak ada indikasi. Tidak tahu kalau nanti tidak sebetulnya ya. Tapi belum ada indikasi. Ini murni supply and demand. Telur karena permintaan melonjak karena bansos. Satu itu. Dan saya sampaikan, telur sudah kita bahas bersama. 2-3 hari lagi akan turun menjadi 27.000. Dalam 1 minggu kemudian akan turun menjadi 26.000. Dan untuk minyak goreng, kami sudah lihat trennya, dimulai minggu kedua Januari itu akan mulai penurunan karena kita tahu kedelai sudah mulai baik di dunia karena program masalah minyak nabati ini bukan masalah di Indonesia saja, ini masalah dunia, gitu kan. Ini tapi akan segera turun pada kira-kira minggu kedua bulan Januari. Dan itu sudah mulai terasa. Tadi kan sudah disampaikan juga sudah mulai turun dari sekian ke sekian. Kalau cabai itu murni karena memang supply. Tapi ini pun hanya cabai rawit merah. Tolong ditinjau karena cabai rawit hijau angkanya cuma 12% kenaikannya. Dan sekarang itu 61.000.
tapi mulai awal Februari sudah mulai panen lagi. Baik. Gitu. Siap Pak Oke, terima kasih banyak. Saya mengerti bahwa Kementerian Perdagangan pasti berusaha semaksimal mungkin lah untuk mengendalikan harga-harga pangan. Kita apresiasi, itu yang pertama kali pemerintah. Pemirsa, terima kasih Pak Oke, terima kasih Mas Arya, terima kasih Pak Ngadiran.